ditanya ini macam-macam barang bukti sampai hatiku disita itu berapa, ada 18 jam lah, 18 jam disita polisi. Tanya, kamu ini kok banyak ngirimin uang ini, dibuka akun Sberbank saya bang di sini. Karena saya bantu teman-teman kirim uang ini itu, akhirnya mereka tanya sendiri. Terus bos saya dihadirkan waktu itu interview kan, tatap muka sama bos saya ngomong gitu. Saya ngomong apa dari motor. Terus habis itu, kamu kok nggak takut kok kok berani sekali? Kamu ini di negara orang, negara kami itu diri polisi sampai bilang gitu. Saya bilang gini, selagi saya benar, kenapa saya harus takut? Kan ada Tuhan. Kalau yakin banget kamu dibantu Tuhan, saya yakin. Karena masih ada kebenaran gitu. Mungkin kalau saya di Indonesia, saya masuk penjara. Tapi karena di sini, saya yakin saya nanti keluar. Bener ya, tepat pukul 12 malam, saya dibebaskan. Tujuan bos kamu tidak terbukti. Kamu dibebaskan. Waktu itu hujan badai, jam 12 malam, dingin sekali. Nangis saya, nangisnya gini. Jauh juga dari kosan, perjalanan kalau nggak sekitar 3 jam. Dari Kimki, kantor polisi Kimki, dari sini Moskow itu 3 jam perjalanan naik taksi. Tapi dikeluarkan, terus saya minta izin. Pak polisi, bahasa Indonesia gitu ya, boleh saya nginep di sini? Nggak bisa mbak gitu, kamu harus pulang, bisa nggak bisa. Keluar dari situ saya kedinginan, udah gini, terus ada taksi di depan kantor polisi itu. Saya bilang, dia tanya ke saya, boleh pak saya naik taksinya gitu. Si taksinya bilang gini, kamu punya uang berapa? Dikira saya nggak bawa uang, ya Allah nangis saya, dikira nggak punya uang, nggak mau ngasih tumpang. Sudah saya ikut saja, di mana alamat kamu, terus mintain alamat, terus saya suruh anterin ke sini. Dikira saya residivis, mungkin keluar kantor polisi, mungkin saya maling atau gimana gitu kan. Dia kan nyangkanya saya punya. Aduh, kisahnya udah kalau di sini diceritain bikin banyak air mata. Oke, jadi pernah ditangkap polisi juga? Pernah. Makanya saya salut dengan negara ini kalau masalah hukum gitu. Oke, kita lanjutkan tadi. Ini itu nomor kejujuran itu nomor 1. Oke, saya lanjutkan tadi nih. Kan saya nanya nih. Kan kemarin Samen takut speak up dan sekarang Samen sudah terkonekkan sama dekengan atas. Apakah Samen membuat Samen semangat untuk membantu teman-teman atau Samen takut? Semakin semangat. Ternyata kita nggak sendirian. Masih banyak orang-orang baik di dunia ini. Oke, jadi kenapa saya sekarang itu mencari teman-teman yang nggak berani speak up, sudah menolong orang tapi nggak punya koneksi, atau kan nggak mungkin nih ujuk-ujuk kita di pemerintah, kan kita nggak tahu. Dan sekarang saya itu mencoba mengkonekkan kalian semua ke pemerintah. Jadi biar kalian tidak merasa takut bahwa kalian itu sendiri. Kalian itu tidak sendiri. Pemerintah itu hadir. Cuman kan Alhamdulillah. Cuman kan kita nggak tahu nih siapa sih yang akan hadir. Nah, di sini kenapa saya tadi buat status sampai gliyeng dan nulisnya keliru. Maksud saya adalah saya mencari teman-teman penggiat, maksudnya yang suka membantu orang untuk dikonekkan dengan pusat. Jadi biar orang pusat tuh, kan orang pusat sama orang pusat ngobrol kan enak toh Mbak? Bener nggak? Kayak kasus di Banyuwangi nih, kita nggak tahu, kita ada Polda, kita masih di kampung, di RT, di RW, lurah, kecamatan kan munggah, itu lama-lama wes kobong tengah-tengah. Nah sekarang kemarin viral tuh nggak ada yang nangani loh, saya itu sampai heran. Kok sudah viral, ternyata kan makanya tanya, ini kasusnya sudah sampai mana? Saya kan ngikuti terus tuh. Ternyata kok nggak ada yang lapor, cuma viral-viral, kok nggak ditindaklanjuti, itu gimana? Makanya saya cari tahu. Terus kemarin ada temen yang ikut ini saya ditanggapi sama Miss Yuni, Mbak, kesempatan, ayo kita berani speak up gitu. Di Mas Rahmat, Mas Rahmat, saya ketemu Mas Ilyas yang kemarin ke telepon itu kemarin. Makanya kan kasus Rahmat itu menjadi perhatian dan Mas Ilyas juga. Dan nih sekarang sama sudah punya nomor dekengan atas lah. Samen simpen baik-baik, itu pesan saya. Kalau mencari mereka nggak bisa, Samen mencari saya nggak bisa mencari mereka. Karena biar Miss Yuni fokus di Hong Kong. Kalau saya harus fokus ke Rusia juga kan bingung saya ntar, bener nggak? Karena saya ingin bener, soalnya banyak yang ditangani. Betul, jadi ini saya lagi nyari Malaysia. Terus ini saya lagi nyari Mbok Cikra ini. Seperti apa? Mbok Cikra belum menghubungi saya, tapi saya akan menghubungi, dan kalau mereka tidak keberatan, saya konekkan mereka dengan dekengan.
dagangannya kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang bisa membantu kalian. Jadi, Pak, ini ada anak sakit seperti ini, ngubungi sopo. Biarkan mereka yang menghubungi. Kita ngomong aja, kita tahu ngubungin. Ini. Kayak di Turki itu. Saya langsung cari Pak Yuda dari Menlu. Jadi langsung dihubungi biar mereka sendiri. Karena kita nggak mampu, Mbak. Apalagi kan kita nggak dapat gaji. Saya pribadi mungkin dia cuma rekaman, cuma membantu. Dan semoga dengan adanya hadirnya pemerintah bisa menekan kegiatan ilegal ya, Mbak ya. Lebih kegiatan ilegal. Jadi itu aja Mbak Sri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada pesan nggak terakhir buat teman-teman nih? Ada pesan saya untuk teman-teman yang di Indonesia yang ingin kerja ke Rusia, kalau bisa diurungkan untuk saat ini, stop, nggak usah. Apalagi kalau mereka itu belum tahu keadaan di sini yang sebenarnya seperti apa. Seperti itu. Kita nggak pengen lagi terjadi korban-korban yang seperti si Rama, terus si Pelin, terus si Mbak Yati kemarin yang sampai meninggal di sini itu. Itu sampai barang-barangnya nggak tahu keluarganya nanyain gitu, yang kasusnya Mbak Yati yang meninggal di sini itu kan juga korban yang ikut di sini aja nih. Artinya adalah Samen tidak menginginkan orang-orang berangkat ke Rusia, bukan karena takut Samen disaingi Sugiye, tapi karena sangat berbahaya. Untuk apa? Jadi terima kasih sekali ya Mbak Sri. Saya juga sangat berterima kasih ternyata